harus siap. Kita hanya bisa mendoakan keluarganya supaya benar-benar siap menghadapi ini. Tidak mudah tentunya. Saya bisa bayangkan itu tidak mudah. Saya cuma berpesan. Udah 2 tahun akhirnya bisa hadiri konser gitu. Ya. Seperti apa nih Bang? Terus terang masih berasa surreal ya gitu. Maksudnya masih percaya nggak percaya akhirnya momen ini datang juga gitu. Walaupun adalah sedikit kayak bertanya-tanya sih, udah nggak takut lagi. Beda kalau mungkin beberapa bulan yang lalu masih ada takutnya. Kalau sekarang sih takut nggak, tapi bertanya-tanya, akankah kita begini terus nih setelah ini gitu ya? Karena gimana pun juga nggak ada yang bisa, buat saya sebagai pelaku pertunjukan itu nggak ada yang lebih indah daripada ketemu langsung gitu ya. Jadi ketika bisa ketemu langsung, apalagi dengan orang sebanyak itu gitu, saya bahkan waktu beberapa bulan yang lalu sempat mengalami satu masa di mana saya ketemu orang itu susah karena harus adaptasi lagi. Tapi tadi tiba-tiba ketemu mereka begitu banyak, ternyata udah mulai normal nih saya gitu, udah mulai bisa nerima. Sangat-sangat berkesan sekali sih tadi gitu. Karena saya kan menyanyikan, kalau Marcel itu bukan cuman penyanyi tapi juga dia pemandu lagu ya, pasti mandu orang-orang yang karaoke gitu. Dan lucunya tadi untuk lagu-lagu yang usianya hampir 20 tahun semua lagu-lagunya, tapi mereka masih pada nyanyi. Dan saya yakin itu yang di depan-depan semuanya umurnya mungkin nggak lebih dari 20 tahun, pasti masih muda banget. Tapi mereka nyanyi dan mereka dengan serius gitu kelihatan ya, sambil pegang handphone lagi, benar-benar hebat sih, multitasking banget. Tapi ada kekhawatiran nggak sih? Ada kekhawatiran nggak sih? Pandemi mas? Enggak sih, kalau saya udah nggak khawatir karena semuanya sudah mendukung ya. Dari mulai statistiknya juga sudah bicara bahwa statusnya sudah sangat-sangat melandai. Lalu kemudian juga sudah banyak orang yang patuh pada protokol kesehatan. Udah mulai ada perubahan nih di budaya sosial kita ya, budaya pertemuan dan segala macam. Budaya kebersihannya juga udah berubah, cara mereka menjaga kebersihan diri mereka sudah berubah nih gitu. Walaupun dipaksa juga ya pasti ya, tapi berubah. Dan enaknya adalah semuanya benar-benar sepakat bahwa ini harus segera diakhiri gitu. Jadi nggak ada yang mau menang sendiri, mau peduli amat gitu ya. Tidak ada kata itu gitu. Semuanya pengen ini semua berakhir dan berakhir dengan baik. Jadi akhirnya banyak orang agak sempat demam panggung juga kan, karena udah lama nih nggak sering manggung di depan orang banyak. Dan crowd apa yang dikangen di saat di panggung Bang? Pas tadi ada. Kalau demam panggung sih enggak ya, karena lebih kepada hal-hal teknis kayak misalnya di panggung saya ada yang nggak kedengeran atau terlalu keras atau lebih kepada itu ya. Kalau demam panggung walaupun tetap harus ada kalau buat saya, tapi biasanya itu hilang di 5 menit atau 3 menit 5 menit pertama. Setelah itu udah ke belakang, udah santai gitu. Cuman euforianya ya itu ya, karena nggak nyangka aja gitu, maksudnya akhirnya bisa ketemu orang segini banyak lagi dan semuanya stay di tempat, nggak kemana-mana gitu ya. Dan festival kopi Tanah Air ini juga menurut saya satu event yang lain daripada yang lain ya. Ini kan masalah kebanggaan kita pada indikasi geografis kita gitu ya, kekayaan intelektual kita, kekayaan ekonomi kreatif kita gitu. Ini senang aja bisa berada di sini dan ikut berkontribusi, karena ini kan event yang berbeda, bukan seperti yang biasa saya nyanyi acara private functions atau apa. Ini sesuatu yang membawa nama bangsa ya, membawa keberagaman gitu ya, membawa cita rasanya Indonesia. Saya penyuka kopi lagi sebetulnya lagi puasa dulu karena kemarin sempat kegilaan kopi ya. Senang banget kopi dan sangat appreciative dengan kopi-kopi. Untuk puasa kenapa tuh? Karena ya nggak boleh banyak-banyak, tetap kan nggak boleh banyak-banyak ya. Nah itu kemarin sempat yang menikmati sekali, terus kayak mulai udah ini
ini harus istirahat dulu supaya bisa minum lagi. Ada penyakit lambung kah? Penyakit lambung parah sih enggak, tapi memang kalau udah kebanyakan biasanya ada masalah dengan kayak kalau kita nyebutnya kayak panas dalam ya. Nah itu bermasalah nanti di saya nyanyi, saya beraktivitas dan segala macam. Berarti berapa lama tuh nggak nikmatin kopi dong? Cuman seminggu. Saya puasanya seminggu udah gitu mulai lagi. Karena biasanya udah seminggu udah normal. Mas sedikit nih tentang anaknya Bang Ridwan Kamil yang Iya. masih belum ketemu, seperti apa Bang? Kita semua, saya dan keluarga di rumah juga ya, kita semua mendoakan yang terbaik. Yang terbaik. Kita tidak pernah tahu akan seperti apa. Kita sih selalu berharap yang terbaik pastinya ya. Tapi kalau memang dikendakinya lain, ya kita harus siap. Kita hanya bisa mendoakan keluarganya supaya benar-benar siap menghadapi ini. Tidak mudah tentunya. Saya bisa bayangkan itu tidak mudah. Saya cuma berpesan semoga kita semua mendoakan. Kenal nggak Bang anak sosoknya Bang? Enggak. Tapi ya saya pasti simpati lah karena saya juga punya anak laki. Anak saya laki tiga-tiganya. Saya bisa bayangkan rasanya. Ya gitu ya. Mungkin boleh Bang kan support dan doanya untuk anaknya Ridwan. Kang Emil, saya berharap Kang Emil bisa tabah melewati ini, dan saya atas nama Rima juga, atas nama anak-anak, atas nama keluarga mendoakan Kang Emil dan keluarga supaya bisa melewati ini dengan cepat. Yang terbaik, Kang. Kang Emil sedikit katanya mau masuk ke dunia politik selain nyanyi gitu. Lebih kalau dibilang dunia politik sih mungkin lebih kepada saya pengen berkontribusi karena ada beberapa hal yang saya pikir kalau saya berkontribusi dari luar nggak mungkin. Jadi saya harus masuk ke dalam sistemnya supaya saya bisa berkontribusi lebih, memberikan ide-ide, memberikan masukan-masukan supaya apa yang saya cita-citakan itu bisa sinkron dengan apa yang dicita-citakan oleh bangsa ini. Tuh. Sudah masuk PDI berarti ya? Kabarnya PDI. Saya saat ini menjadi salah satu pengurus dari Banteng Muda Indonesia, ya, dan saya menjadi ketua bidang kebudayaan di bawah Wasekjen pemerintahan. Jadi saya memang mengurusi urusan-urusan yang ada hubungannya dengan budaya, dari mulai budaya hukum, budaya hiburan, budaya masyarakat tradisional, macam-macam. Banyak. Tapi nantinya mau masuk ke legislatif 2024. We'll see. Kita lihat aja nanti. Tapi udah ada daerahnya di mana maksudnya? Kita lihat aja nanti. Kenapa, Bang? Kita lihat aja nanti. Tapi udah kepikiran lama kan apa baru-baru ini Bang? Dunia Terus terang nggak? Ya, kepikiran itu ketika ada beberapa hal yang ternyata ini sudah cukup mendesak, ya, mendesak. Dulu saya pikir berjuang dari luar bisa, tapi ternyata memang harus berjuang masuk ke dalam. Tapi kan nantinya akan stop nyanyi juga, seperti apa kalau masuk dulu politik? Saya rasa saya nggak mau mikirin itu ya. Pokoknya apa yang bisa saya lakukan sekarang saya lakukan, ya, yang bisa saya lakukan yang terbaik itu saya fokuskan untuk sekarang dulu. Saya nggak mau terlalu jauh mikirin. Siap. Ya, Kak. Bang Mas mungkin bisa diceritain kenapa Mas yang udah memutuskan masuk? Jadi kalau orang-orang euforia karena nonton saya di wawancara sama Daniel Mananta, itu sebetulnya informasi yang sudah terlambat. Karena saya sudah mualaf dari 2012. Ya. Cuman saya kan orangnya nggak suka pamer-pamer, ya, apalagi urusan spiritual. Buat saya perjalanan spiritual itu adalah perjalanan yang sangat personal, sangat pribadi, sendiri, sama seperti kita lahir, kita sendiri, ya kan? Mati pun kita sendiri, ya. Kita di dalam tanda kutip diadili pun nanti kita sendiri. Gitu. Jadi buat saya nggak ada gunanya, apalagi kalau sampai orang berpikir bahwa saya mengaku-ngaku mualaf baru sekarang karena saya cari uang. Itu menurut saya juga satu hal yang menurut saya sangat asumtif dan sangat negatif gitu ya. Nggak sama sekali. Jadi memang dari 2012 sudah menjalani proses ini tentunya dengan jatuh bangun karena kan nggak gampang ya gitu. Sebelumnya saya sudah menjalani banyak sekali keyakinan karena saya memang suka mencari. Buat saya kenyamanan dan keamanan itu penting. Buat saya terutama urusan spiritual. Saya nggak peduli dengan kata orang, saya nggak peduli dengan siapapun orang yang di sekeliling saya karena akhirnya ini buat saya sendiri. Urusan saya dengan yang ciptakan saya.
urusan saya dengan Sang Khalik, itu aja. Jadi nggak pernah berpikir bahwa wah ini nanti takut nggak enak sama ini, nggak enak sama ini. Oh, nggak, buat saya ini pribadi sekali. Gitu. Makanya orang-orang banyak yang salah nangkep. Mereka pikir saya baru mualaf kemarin. Oh, dari 2012 saya udah mualaf. Berarti sebelum menikah dengan Sesudah menikah. Iya, saya memang udah belajar dari dulu, cuman akhirnya memutuskan benar-benar serius dan menikah setelah 2 tahun loh. Setelah 2 tahun menikah. Waktu menikah dengan istri saya masih Buddhis. Jadi bukan karena, banyak yang bilang kan karena istri saya, enggak. Oh, kata siapa? Yang membuat saya yakin, yang pasti apa ya? Ada perjalanan-perjalanan yang membuat saya kemudian mengerucut itu saya agak sulit kalau cerita karena buat saya itu kan jalan hidup ya. Jalan hidup kan kita nggak bisa bohong gitu. Kita nggak bisa mau ngomong apa gitu. Mau saya bilang karena ini karena itu nggak juga. Tapi memang hidup saya udah diarahkan aja ke sana gitu. Dan hanya masalah akhirnya secara serius akhirnya bilang bahwa ya ini yang terakhir. Ini perjalanan saya udah fix. Tapi udah dari dulu sebenarnya indikasi-indikasinya udah ada. Dari sebelum itu, jauh sebelum itu udah ada. Karena memang apa ya? Lingkungan saya dari rumah, dari kecil saya tuh dibiasakan melihat perbedaan, melihat apa? Keberagaman. Dari mulai penganut kepercayaan, ya, keluarga saya juga masih banyak yang kejawen, teman-teman saya banyak yang masih menganut Sunda Buhun. Banyak banget. Jadi buat saya lahir di Indonesia itu bukan satu kekurangan gitu ya, karena saya kemudian jadi harus berfriksi atau bergesekan dengan kiri kanan karena berbeda. No, justru saya menerima semuanya gitu ya. Bahkan saya pernah, ya kalau yang lihat interview saya kan saya pernah agnostik istilahnya, saya pernah tidak beragama, tapi saya suka bela diri, dan bela diri itu punya filosofi keseimbangan, filosofi benevolent adalah kebaikan ya, bukan violent tapi benevolent, lawannya violent. Saya udah belajar itu, bagaimana menyeimbangkan diri dengan alam, menyeimbangkan diri dengan sesama, hablum minanas hablum minallah, itu udah bagian semuanya. Jadi udah nggak bisa udah apa ya istilahnya, kan itu hanya masalah peristilahan aja. Sekarang kita kalau saya dulu sempat belajar tai chi, saya sempat belajar bela diri Wing Chun dan segala macam. Itu kan semuanya filosofi tentang alam, bagaimana kita mensinkron dengan alam kan, gitu. Kita berbicara sunatullah, ya udah itu hukum alam semua. Mungkin momen apa nih Bang yang dirasain pas kamu apa ya? Kalau dibilang momen apa ya, semuanya momen ya. Ya kan? Ketika kita sholat 5 waktu pun masing-masing bisa jadi momen kan. Jadi kalau ditanya apa momennya, nggak jelas. berarti pengalaman spiritualnya seperti apa? Yang pasti gini aja deh. Yang pasti untuk belajar memahami mengenai keberadaan Sang Pencipta itu, kalau buat saya nggak cukup hanya dengan paham aja. Kalau buat saya pribadi, jadi perlu ada perjalanan yang harus kita lakukan, ada algoritma yang harus kita lakukan, ada step by step yang harus kita lakukan. Ya mungkin kalau bahasa yang mungkin dipahami umat Muslim ya, hakikat saja tidak cukup. Kita perlu menjalankan syariat. Kalau saya bilang, kalau saya pribadi, ada yang memang udah cukup misalnya, karena di keyakinan saya sebelumnya itu mengajarkan berpikir efisien, berpikir bahwa apa yang sudah digariskan itu kita tinggal jalani aja. Kita nggak perlu lagi bertanya-tanya, berpikir efisien semuanya. Kita lihat, kita yakini, that's it. Ya. Tapi kan kembali lagi masing-masing, saya bilang personal, saya memerlukan syariat. Ada mungkin yang nggak perlu, dia sudah menemukan kedekatan dia dengan Tuhan atau dengan Allah atau dengan siapalah ya, siapapun cara mereka mengekspresikan. Tapi buat saya nggak cukup. Saya harus melakukan syariat itu. Tanggapan istri setelah 2 tahun menikah masih Istri kita dari dulu memang dari pertama kali menikah juga kita sudah sepakat bahwa ini adalah hal yang sangat pribadi masing-masing, jadi kita jalani. Dan saya pun tidak pernah memaksa diri, saya harus jadi begini, saya harus menunjukkan itu, saya harus menjadi istilahnya menunjukkan gitu ya, memaksakan diri untuk menunjukkan gini loh sebagai seorang imam gitu. Saya jalanin aja, diikutin syukur, nggak diikutin juga ya nggak apa-apa, saya nggak maksa harus ikut. Karena pada akhirnya kan yang dilihat kan perbuatan kita.
Ya, bukan siapa kita sekarang, apa tampilan kita gitu ya. Itu aja.